Atika! Atika! Aku nggak tahu harus gimana. Kalau Mas Abbas tahu Lila meninggal, Mas Abbas akan lapor polisi dan aku dituduh sebagai pembunuhnya. Ya Allah, aku harus sembunyikan. Ya Allah. Amat sih! Atika! Atika! Kamu ngapain sih? Ya Allah. Aku sudah berniat berhijrah. Kenapa engkau beri ujian yang ini, ya Allah? Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh, ya Allah. Engkau maha tahu apa yang telah terjadi, ya Allah. Atika! Atika! Ya Mas. Iya, sebentar. Iya aja dari tadi kamu. Iya. Lama banget sih kamu. Eh, Jangan-jangan selama aku kerja, kamu sembunyi laki-laki di dalamnya. Oh, jahat banget sih Mas sama aku bisa bilang kayak gitu. Harusnya aku yang nanya gitu sama Mas. Kemana aja Mas selama ini? Aku di rumah terus Mas. Mas ingat, Mas ini punya istri dan anak yang harus dinafkahi Mas. Kan udah nafkahin, udah kasih duit. Kurang apa lagi sih? Bukan kurang, tapi aku butuh biaya untuk pengobatan Aira Mas. Aku sudah nafkahin kamu dengan uang yang segepok itu, masih kurang. Mas, Aira masuk rumah sakit, Aira leukemia Mas. Iya. Aku harus periksa semua ruangan di rumah ini. Jangan-jangan selama aku pergi cari uang, kamu sembunyi laki-laki di dalam. Enggak. Mas jangan bicara ngaco deh. Minggir. Enggak. Kalau enggak, kenapa kamu curiga? Mas ini bener-bener deh. Sekarang minggir. Minggir dong. Mas. Mas Abbas mau memeriksa semua ruangan. Bagaimana kalau Mas Abbas minta dibukain gudang? Ya Allah. Di mana kamu ngumpetin dia? Hah? Di mana? Di mana kamu sembunyiin? Hah? Di mana? Dengar ya. Kalau sampai kamu sembunyikan sesuatu di rumah ini dan ketahuan sama aku bunuh dia. Astagfirullahaladzim. Mas, aku nggak nyangka Mas kasar ini sama aku. Dulu Mas janji sama aku mau menyayangiku dan anakku. Sekarang Mas begitu tega. Anakku sakit aja Mas nggak peduli. Sudah deh. Sekarang uang yang pernah aku kasih kamu mana? Akhirnya di rumah sakit kasihan. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Itu perhiasan dari mana? Ini punya aku sendiri. Aku harus menjualnya karena aku butuh untuk pengobatan Aira. Saya tidak pernah kasih kamu perhiasan. Perhiasan dari mana itu? Oh, iya. Aku paham. Itu mungkin perhiasan karena kamu mulai menari lagi, kamu dapat uang dari laki-laki, sehingga akhirnya kamu beli perhiasan itu ya? Astagfirullahaladzim. Mas, ini aku beli sendiri. Waktu sebelum aku nikah sama Mas, aku udah punya perhiasan ini. Banyak juga perhiasannya. Aku ambil, terus aku berikan ke Kikan. Kikan bakalan makin sayang sama aku. Kemarikan perhiasan itu. Enggak. Ini perhiasan aku. Aku harus pergi. Nanti dulu, bawa kemari perhiasan itu.
Bawa kemari perhiasan itu. Ini perhiasanku. Aku yakin kamu beli perhiasan itu pakai uang aku. Kalau kamu beli perhiasan ini pakai uang aku, artinya perhiasan ini ada hak aku di dalamnya. Perhiasan ini milikku, Mas. Aku kumpulin setiap aku selesai manggung. Sekarang mana buktinya? Mana buktinya? Kalau kamu nggak beli perhiasan itu pakai uang aku, artinya uang aku masih ada kan? Mana uangnya? Mana uang itu? Aku ingin tahu. Kemana uang itu? Kalau masih ada, kasih ke aku. Atau sudah kamu habiskan? Uang itu sudah habis, Mas. Gak mungkin. Uang sebanyak itu habis, gak mungkin. Istri Mas Abbas yang bernama Lila datang ke sini dan mengambil uang itu. Oh. Kamu berbohong kan? Kamu berbohong bilang istriku datang kemari untuk meminta uang itu. Itu hanya kesalahan kamu aja kan? Aku nggak bohong sama Mas, aku nggak pernah bohong. Karena uang itu sudah kamu habiskan. Jadi perhiasan ini aku ambil. Aku nggak pernah bohong sama Mas, aku nggak bohong. Aku mau jual untuk Aira. Kasihan Aira, Mas. Itu urusan kamu. Mas! Mas! Mas, tunggu! Mas, tunggu! Jangan ambil perhiasan itu! Tunggu! Buka! Buka pintunya, Mas Abbas! Mas Abbas! Mas! Mas! Mas Abbas, jangan tinggalin aku! Aku harus ke rumah sakit. Aira sakit, Mas. Mas Abbas! Aku sudah berhasil mendapatkan rumah dari si Abbas Bloon itu. Rumah yang dibelinya sudah atas nama aku. Tabungannya sudah kamu kuras? Nah, kalau soal itu aku lagi urus. Supaya hasil penjualan tanah di Bojong dipindah ke rekening aku. Bagus. Langkah selanjutnya, kita lumpuhkan lagi-lagi. Iya, tapi gimana Beb cara melumpuhkannya? Udah, itu biar menjadi urusanku. Tapi ini yang terakhir kan Beb? Maksud kamu? Ya, aku capek kayak gini terus. Aku pengen hidup normal kayak keluarga biasa, punya anak. Aku pengen bahagia sama kamu. Oh enggak. Aku mau kamu ngelakuin ini sekali lagi. Oke? Perempuan, kalau sudah lihat yang beginian, pasti bertekuk lutut. Kikan pasti akan suka dengan hadiah yang kubawakan. Halo sayang, kamu di mana sekarang? Aku lagi sama teman aku, sayang. Temen cewek. Iya, dia mau nawarin aku rekaman, bikin single gitu. Buat aku? Sesuatu apa sih? Speaker. Kamu bisa pulang cepat kan? Pokoknya sesuatu ini pasti kamu suka deh. Iya, sesuatu apa sih, Beb? Aku jadi penasaran nih, jadi kepo. Ya udah, makanya sekarang kamu selesaiin urusan kamu, terus kamu pulang deh cepet, ya. Oke, kalau gitu aku pulang ya. Oke, dah sayang. Oke sayang, sampai ketemu nanti ya. Hati-hati di jalan loh. Laki-laki sejati itu laki-laki yang mampu menaklukkan wanita-wanita cantik dan menikahinya.
Kalau udah bosen buang aja. Cari lagi yang lebih cantik, nikahin lagi.